wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Nurdiati, NIM 201221223. Di sini kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian sholat fardu. Sholat ialah ibadah kepada Tuhan, berupa perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam menurut syarak dan rukun yang telah ditentukan oleh syarak. Juga, sholat merupakan penyerahan diri, lahir dan batin kepada Allah dalam rangka ibadah dan memohon ridhonya. Sholat fardu adalah sholat 5 waktu yang disyariatkan kepada umat Islam yang wajib dikerjakan apabila seseorang telah balik dan berakal sehat. Sesuai namanya, maka hukum sholat fardu 5 waktu adalah fardu ain, yaitu sebuah kewajiban yang tidak bisa diwakilkan dan bila tidak dikerjakan maka akan mendapatkan dosa. Yang kedua yaitu syarat wajib dan syarat sah sholat. Yang pertama, syarat wajib. Pertama yaitu beragama Islam. Orang yang bukan Islam tidak diwajibkan untuk sholat. Yang kedua yaitu akil. Tidak wajib sholat atas orang yang hilang akalnya karena mabuk atau gila. Yang ketiga, balik. Tanda balik yaitu cukup umur, berusia 15 tahun, lalu keluar mani, mimpi bersetubuh, atau mulai keluar haid bagi perempuan. Yang selanjutnya yaitu mengetahui hukum dan tata cara sholat dengan baik. Seseorang yang telah akil balik dan harus mengetahui bagaimana tata cara sholat dan hukum-hukumnya, karena sholat adalah bentuk ibadah kepada Allah, maka kita tidak boleh sembarangan dalam melakukan kewajiban ini. Yang selanjutnya yaitu dalam keadaan sadar. Seseorang yang dalam keadaan tidak sadar atau gila tadi tidak dikenai kewajiban untuk sholat, atau juga seperti orang yang sedang koma. Yang selanjutnya yaitu syarat sah. Yang pertama, telah masuk waktu sholat. Yang selanjutnya menghadap ke arah kiblat, suci dari hadas besar dan kecil, menutup aurat, dan suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai waktu dan niat sholat. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana waktu dan bagaimana tata cara niat yang benar dalam sholat fardu itu. Baik, kemudian akan saya mulai dari sholat subuh. Nah, untuk sholat subuh itu sendiri dimulai dari pukul 4 pagi hingga jam setengah 6. Namun ada pendapat para ulama juga bahwa untuk sholat subuh itu dimulai ketika fajar shodiq itu telah muncul. Nah, kemudian untuk yang kedua, itu ada sholat zuhur. Nah, untuk sholat zuhur itu sendiri, itu waktunya dimulai ketika setelah tergelincir matahari dari pertengahan langit. Nah, untuk akhir waktunya itu adalah ketika bayang-bayang sesuatu itu telah sama dengan panjangnya. Nah, kemudian ada sholat asar. Nah, untuk sholat asar itu sendiri itu waktunya adalah ketika habisnya waktu sholat zuhur. Nah, dan akhir dari sholat asar ini adalah ketika terbenamnya matahari. Nah, kemudian ada sholat maghrib. Nah, untuk sholat maghrib ini itu dimulai dari terbenamnya matahari hingga berakhirnya syafaq atau awan senja. Jadi syafaq itu adalah awan senja. Kemudian ada sholat isya. Nah, untuk sholat isya itu diawali setelah waktu maghrib yang ditandai dengan hilangnya cahaya merah atau syafaq di langit dan berakhir ketika fajar shodiq itu telah muncul atau ketika waktu sudah subuh. Itu untuk waktunya. Nah, kemudian yang kedua adalah untuk niat. Nah, bagaimana tata cara niat yang benar itu? Mungkin kita banyak yang salah dalam membaca niat, karena untuk sholat fardu itu berbeda-beda rakaatnya. Ada yang 2 rakaat, ada yang 3 rakaat, ada juga yang 4 rakaat. Nah, ini ada sedikit tips dari saya. Nah, untuk niat itu sama semua. Nah, untuk sholat
zuhur, untuk sholat asar dan juga sholat isya itu untuk niatnya itu hampir sama ya. Jadi untuk sholat semisal sholat zuhur, nah untuk sholat zuhur itu adalah niatnya sholli fardhu zuhri arba'a rokaatim mustaqbilal kibalati adaan lillahi ta'ala. Nah di situ untuk sholat zuhur, asar dan isya itu adalah menggunakan yang namanya arba'a rokaatim. Kenapa arba'a rokaatim? Karena sholat zuhur, sholat asar dan sholat isya itu terdiri dari 4 rokaat. Nah untuk niat itu nanti kalau sholat asar dan sholat isya bisa diganti namanya. Kalau sholat asar itu usolli fardul asri, dan ketika isya itu usolli fardul isya'i, seperti itu. Kemudian untuk yang selanjutnya ya niat sholat maghrib. Nah untuk sholat maghrib ini juga ada sedikit perbedaan. Jadi usolli fardul maghribi salasa rakaatim mustaqbilal kibalati adaan lillahi ta'ala. Nah, di sini menggunakan kata salasa, bukan arba'ah. Kenapa menggunakan salasa? Karena sholat maghrib itu terdiri dari 3 rakaat, yang mana salasa itu adalah artinya 3. Nah, kemudian ada lagi sholat subuh. Nah, untuk sholat subuh ini kan karena juga terdiri dari 2 rakaat, maka pembacaan yang benar adalah usolli fardul subaki rok'ataini, ya, rok'ataini mustaqbilal kibalati adaan lillahi ta'ala. Nah, di sini menggunakan rok'ataini, jadi tidak menggunakan arba'ah maupun salasa karena terdiri dari 2 rakaat, bukan 3 rakaat maupun 4 rakaat. Nah, itu sedikit tips dari saya mungkin untuk pembacaan niat. Dan untuk waktu mungkin nanti bisa lebih diperhatikan, wallahu a'lam, karena untuk waktu itu bisa berubah sesuai dengan cuacanya juga. Terima kasih. Selanjutnya yaitu tata cara sholat dan bacaannya. Pertama, niat sholat. Hal pertama yang dilakukan saat menunaikan sholat adalah melafalkan niat. Gerakan saat membaca niat salat yaitu dengan posisi tubuh yang tegap, mengarah ke kiblat, dan pandangan mata mengarah ke tempat sujud. 2. Takbiratul ihram. Setelah niat, gerakan salat berikutnya adalah takbiratul ihram. Cara takbiratul ihram yaitu mengangkat kedua tangan sejajar ke telinga bagi laki-laki dan sejajar dengan dada bagi perempuan, sambil membaca Allahu Akbar. Saat mengangkat kedua tangan, telapak tangan harus dibuka, namun tidak boleh terlalu rapat maupun renggang. Ketiga, membaca iftitah. Sesudah takbiratul ihram, kedua tangan lalu disedekapkan di bagian dada. Kemudian membaca doa iftitah. Doa iftitah ini dilafalkan pada rakaat pertama dalam salat. Terdapat 2 macam doa iftitah. Yang pertama, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan muslima wa an minal musyrikin. Inna sholati wa mahyaya wa nusuki lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bi'da umitu wa anna minal mu'minin. Dan yang kedua yaitu Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'ata bainal masriki wal maghrib. Allahumma nahini min khotoyaya yunat khasabul abiyatu minad dana. Allahumma ghsirni min khotoyaya bil ma'i wasalji wal barad. Keempat, membaca Al-Fatihah. Apabila telah selesai membaca doa iftitah, dapat dilanjutkan dengan bacaan surat Al-Fatihah dengan posisi tangan tetap sedekap pada bagian dada. Surat Al-Fatihah hukumnya wajib sehingga tidak boleh ditinggalkan. Hal ini telah diterangkan dalam dalil Rasulullah yang menyebutkan bahwa tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Hadis riwayat Al-Bukhari 756, Muslim 394. Kelima, membaca surat yang dihafal. Masih dalam posisi kedua tangan yang disedekapkan pada dada.
Bacaan sholat berikutnya adalah melafalkan sekiranya hafal. Bagi anak-anak yang baru belajar mungkin bisa mengajarinya dengan surat-surat yang pendek. 6. Ruku'. Gerakan salat berikutnya yaitu ruku'. Ruku' dilakukan dengan membungkuk badan hingga membentuk sudut 45 derajat dengan bagian punggung dan kepala lurus ke depan. Tangan di lutut, jari-jari direnggangkan, siku juga sedikit direnggangkan. Saat berpindah gerakan salat menuju ruku', diwajibkan untuk melakukan takbir atau membaca Allahu Akbar. Kemudian ruku' hendaklah membaca bacaan ruku' yaitu Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi sebanyak 3 kali. 7. I'tidal. Selesainya ruku', gerakan salat berikutnya adalah i'tidal dengan kembali berdiri tegak sempurna sambil mengangkat kedua tangan setinggi telinga bagi laki-laki dan setinggi dada bagi perempuan. Saat bangkit dari ruku', dianjurkan membaca tasmi' atau bacaan Sami'allahu liman hamidah. Gerakan ini dilakukan sebagai tanda pemisah antara ruku' dan sujud. 8. Sujud. Gerakan salat selanjutnya yaitu sujud dengan membaca takbir atau Allahu Akbar sebelum berpindah gerakan salat dilanjutkan dengan membaca doa sujud. Sujud dilakukan dengan cara bertumpu pada 7 anggota badan. Tangan sejajar pundak atau telinga, tumit rapat, dan ujung kaki menghadap kiblat. 9. Duduk antara 2 sujud. Setelah selesai bacaan doa sujud, gerakan salat dilanjutkan dengan duduk di antara 2 sujud. Posisinya yaitu dengan duduk tegak di mana punggung kaki kiri dibentangkan pada lantai dan diduduki, kemudian kaki kanan ditegakkan dan jari-jari menghadap kiblat. Duduk di antara 2 sujud ini tepat dilakukan dengan membaca takbir, lalu dilanjutkan dengan melafalkan doa antara 2 sujud. 10. Sujud kedua. Gerakan salat berikutnya dilanjutkan dengan sujud kembali dengan melafalkan takbir dan membaca doa sujud lagi banyak 3 kali. 11. Bangkit berdiri rakaat selanjutnya. Dilanjut dengan bangkit berdiri kembali untuk rakaat selanjutnya. Gerakan dan bacaan tetap sama seperti sebelumnya, tapi jumlah rakaat ini tergantung pada waktu sholat. 12. Duduk tasyahud. Apabila telah menyelesaikan rakaat sholat, maka gerakan selanjutnya adalah duduk tasyahud. Duduk tasyahud ini dibagi menjadi 2, yaitu tasyahud awal dan tasyahud akhir. Pada duduk tasyahud awal, telapak kaki kiri diduduki dan telapak kaki kanan ditegakkan. Sedangkan pada duduk tasyahud akhir, kaki kiri dimajukan atau dimasukkan ke bawah betis kaki kanan dan telapak kaki kanan ditegakkan. Ketika melakukan duduk tasyahud, jari telunjuk tangan kanan diarahkan ke kiblat, telapak tangan kiri diletakkan di atas lutut bagian kiri, dan mata menghadap ke arah jari telunjuk. Doa tasyahud awal. At-tahiyyatu lillah wassalawatu watthayyibah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
Doa tasyahud tahir. At-tahiyatu lillah wa salawatu wa thayyibah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama ba'arta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fi alamin innaka hamidum majid. Ke-13 yaitu salam. Gerakan terakhir saat menunaikan sholat yaitu salam. Setelah selesai melakukan gerakan sholat dan dilafalkan bacaan sholat keseluruhan, maka ucapkanlah salam dengan menoleh kepala ke bagian kanan dan kiri. Setiap menoleh ke bagian kanan ataupun kiri disertai dengan bacaan salam yang lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, waktu yang dilarang untuk sholat. Pertama, setelah sholat subuh hingga terbitnya matahari. Kedua, setelah sholat asar hingga terbenamnya matahari. Dan terakhir ketika mulai terbenamnya matahari hingga sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Yang pertama adalah meninggalkan salah satu rukun atau sengaja memutuskan rukun yang sempurna. Yang kedua adalah meninggalkan salah satu syarat, misalnya berhadas ataupun terkena najis. Yang ketiga adalah sengaja berbicara. Yang keempat yaitu banyak bergerak. Yang kelima ataupun yang terakhir makan atau minum dengan sengaja. Nah, sengaja berbicara kan nggak mungkin. Kalau kita sedang sholat lalu kita ngobrol sama teman kan nggak mungkin ya, itu membatalkan sholat kita. Banyak bergerak kayak kita merapikan rambut, merapikan mukena ataupun lain sebagainya. Banyak bergerak kayak ngupil dan sebagainya lah, itu bisa saja membatalkan sholat kita. Penghalang-penghalang kekhusyukan dalam sholat. Adapun penghalang-penghalang kekhusyukan dalam sholat adalah sebagai berikut. Yang pertama, terdapat sesuatu yang menanggung di tempat sholat seperti gambar, tempat yang berisik, ya kayak misalnya di hajatan lah, kita sholat di tempat tersebut kan nggak mungkin karena terganggu oleh musik-musik. Dan orang yang bercakap-cakap ketika kita sholat, depan kita saling ngobrol, depan ngobrol itu kan bisa saja mengganggu kekhusyukan kita. Yang kedua, sholat di tempat yang terlalu dingin atau terlalu panas. Kalau terlalu dingin, kalau panas, panas gitu. Padahal sholat ya seharusnya sejuk, kok malah panas. Yang ketiga, sholat di dekat makan yang disukai, kayak kopi kan minuman, ya ada sih, ataupun roti. Ketika kita sholat di samping kita ada roti, kita nanti ngelirik ini, wah nanti diambil ada enggak ya, atau nanti diambil kucing atau enggak ya. Nah gitu bisa membatalkan, mengganggu kekhusyukan dalam sholat kita. Yang keempat, sholat dalam kondisi ngantuk. Kayak kita sedang sholat tahajud, ketika kita sholat tahajud kita tengkluk gitu kan, biasanya mengganggu kekhusyukan. Lebih baik mandi atau minum air hangat sambil cuci muka, gosok gigi. Nah kita jaga itu. Yang kelima yakni sholat di belakang orang-orang yang bercakap-cakap atau tidur, ya kayak tadi orang saf depan berbicara, kita sholat, nanti kita mikirnya jadi neko-neko, nanti ikut bicara lagi, bisa batalkan sih. Yang keenam, menyibukkan diri untuk membersihkan debu. Ketika di tempat tahajud itu, sebelum tahajud gini ada debu kan dibersihin gitu biasanya. Itu juga bisa mengganggu kekhusyukan dalam sholat. Yang ketujuh, mengusap dahi dan hidung dalam sholat karena hal tersebut termasuk makruh. Ya kayak tadi, banyak bergerak. Ada yang menganggap batal dan ada yang menganggap enggak sih.
Kalau dalam sholat banyak pergerakan, lebih baik janganlah mengganggu kekhusyukan. Yang kedelapan, mengganggu orang yang sedang sholat dengan mengeraskan bacaan. Kayak contohnya kita membaca Al-Quran, sambil kita ada orang yang sholat sunnah. Nah, kita membaca Al-Qurannya dengan keras, dia kan beliau terganggu dengan bacaan kita. Mungkin dia malah mengikuti bacaan Al-Quran kita lah, ini kan bisa mengganggu kekhusyukan samping kita. Yang ke-9, menoleh ke kanan dan ke kiri ketika sholat. Nengok kanan kiri, lihat bajunya temen, ataupun lihat ada anak-anak adik yang lagi lari-lari kita lihat, itu bisa mengganggu kekhusyukan dalam sholat. Yang ke-10, mengarahkan pandangan ke langit. Kalau ini nggak mengganggu kekhusyukan lagi ya, ini mungkin membatalkan ya sih. Kalau sholat kan kita seharusnya disuruh menghadap ke sujud, ini malah ke langit-langit. Wallahu a'lam bishawab. Yang ke-11, ini jelas-jelas batal ya, meludah ke depan ketika sedang sholat. Itu enggak mengganggu kekhusyukan lagi, itu mungkin batal ya. Masa iya orang sholat ludah ke depan, kan depan tempat sujud. Yang terakhir, mencontoh gerakan atau tingkah laku binatang. Ya kayak gimana ya, binatang itu banyak gerak ataupun ucapannya keras, yang kotor-kotor atau gimana, itu membatalkan sholat. Dan di sini saya akan membahas satu lagi, yakni kiat-kiat menuju sholat khusyuk. Untuk mencapai hal-hal yang akan mendatangkan kekhusyukan, ada beberapa kiat yang dijelaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yakni yang pertama, mempersiapkan diri sepenuhnya untuk sholat, dari pakaian ataupun minyak wangi dan yang lain sebagainya. Kita persiapkan benar-benar, kita siap sholat, baru kita laksanakan sholat. Yang kedua, tumakninah, berdiri sejenak. Ketika kita datang ke masjid, sebelum kita sholat sunnah, kita berdiam diri, maksudnya berdiri sejenak, lalu kita takbir. Jangan jalan langsung takbir itu, jangan. Tumakninah tersebut dulu. Yang ketiga, mengingat mati ketika dalam sholat. Kita ingat mati, kita ingat Allah azza wa jalla, mungkin kita nanti bisa menangis dalam sholat, bisa lebih khusyuk. Dan poin yang terpenting adalah menghayati makna bacaan sholat. Kita mengerti bacaan sholat, kita bisa tahu, kita membaca ini artinya ini itu lebih bagus. Kayak seperti kita dalam membaca bacaan sholat sudah tahu artinya, lebih baik lagi, lebih bagus lagi ayat-ayat yang kita baca ketika kita sholat, kita itu memahami maknanya, itu lebih meresap ke dalam hati. Dan yang terakhir, membaca surat sambil berhenti pada tiap ayat. Jangan ayatnya itu jangan disambung terus. Jadi kita baca, berhenti sejenak, lalu baca lagi. Ya kayak surat Al-Fatihah.